Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, biarlah kami boleh dipenuhi oleh firman Tuhan. Maka kami yang lemah ini membutuhkan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca, kami renungkan, kami refleksikan bersama-sama, boleh menjadi pesan firman Tuhan yang kuat untuk memandu bagaimana kami hidup, untuk mengubahkan cara berpikir kami, untuk menyentuh setiap hati kami yang sungguh haus akan firman Tuhan. Maka biarlah Engkau juga bertolong hamba-Mu dalam menyampaikan pesan-Mu ini, dalam keterbatasan dan kelemahan Tuhan yang kiranya boleh pimpin. Maka ya Allah, mari bersabdalah, karena kami semua telah siap sedia untuk mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus menurut Markus 1 ayat 14 sampai dengan yang ke-20. Markus 1 ayat 14 sampai dengan yang ke-20. Demikianlah bunyinya. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus menyusuri tepi danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu pergi mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang boleh membaca, merenungkan, terlebih lagi memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara, tema kita bicara soal menangkap momentum hidup. Dan mari bersama kita perhatikan gambar yang ada di slide ini, saudara. Kalau Anda melihat gambar ini, bukan ya, ini tulisan ya, belum diklik saudara. Kalau Anda melihat gambar ini, apa yang Anda, oh ya ini dia. Kesan apa yang Anda tangkap saudara? Ada yang unik gak dari gambar ini? Halo? Ada? Apa Pak yang unik Pak? Oh yang lain sibuk pakai handphone, yang ibu enggak ya? Oke. Yang lain? Ini kira-kira lagi ngapain sih? Ini real loh saudara ya, ini saya dapatkan di Google. Sepertinya konser ya, kalau nggak konser atau apa begitu. Tapi betul nih bilang oleh bahwa si Oma itu tidak pakai handphone ya. Entah mungkin dia nggak punya atau barangkali dia mungkin tidak mau terganggu dengan momennya itu. Tapi lihat deh saudara, di antara semua orang itu kira-kira mana yang paling enjoy the moment?
si Grema ya. Tapi mereka yang pakai handphone bilang, enggak kami juga enjoy kok the moment pakai kamera kami. Ayo. Kira-kira yang pakai kamera enjoy the moment enggak? Enjoy juga ya. Karena kan ya kami kan pengen merekam. Kami kan pengen mengabadikan begitu. Tapi saudara, kalau kita perhatikan baik-baik ya gambar ini begitu ya. Next, Kalau kita perhatikan, ini dia. Lihat baik-baik bahwa ada dua-duanya betul ya, saya sepakat. Dua-duanya sama-sama berusaha untuk menangkap momen kala itu. Entah pakai handphone, entah pakai handycam. Sekarang masih ada sih handycam? Udah gak ada ya. Pakai kamera handphone, pakai cara Oma itu untuk melihat. Dua-duanya betul-betul berusaha menangkap momentum hidup. Tapi kira-kira di antara Oma itu dan orang-orang lain, siapa yang betul-betul hadir dalam momen itu? Si Oma, saudara. Iya kan? Yang lain mungkin sibuk dengan, aduh ini kok burem, ini kok bagaimana begitu ya. Tapi lupa untuk hadir dalam momen saat itu. Dan si Oma itu betul-betul dia menangkap dengan visual matanya, dia mengingat dengan situasi yang kala itu, mungkin barangkali dia ingat dengan suasana, aura, momen itu dan dia betul-betul hadir dengan seluruh dirinya saat itu. Daripada orang-orang yang sibuk cekrek dapat gambarnya betul, disimpan betul, tapi kira-kira enjoy nggak the moment? Belum tentu, saudara. Nah, saat ini kita juga mau melihat nih, apakah dalam kehidupan yang kita jalani, kita sudah enjoy the moment belum? Kita sudah menangkap momentum hidup dengan sungguh-sungguh hadir belum? Nah saudara kalau bicara soal momen, maka kita nggak bisa lepas dari waktu ya. Waktu itu ada dua dalam bahasa Latin ya. Ini pun juga muncul dalam teks Alkitab di PB ya. Waktu itu dua, Kronos dan Kairos. Apa itu Kronos? Kronos itu waktu yang terus berjalan secara kronologis ya. Detik, menit, jam, hari dan sebagainya. Dan waktu itu Kronos itu seolah-olah bisa kita kuasai. Kok bisa dikuasai? Bisa, misalkan ngedate tanggal berapa, ya kan? Tanggal 11 deh, Februari, waktu kita jadian, anniversary. Oke, bisa kita kuasai kan? Oke, tanggal 11 nih, kita pegang harinya untuk kita ngedate bareng-bareng misalkan. Atau bikin perencanaan liburan, perencanaan mau kemana, camping dan sebagainya. Perencanaan program, deadline, itu seolah bisa kita kuasai karena teratur. Tetapi ada hal yang tidak bisa kita kuasai saudara, yaitu apa? Kairos. Kairos itu artinya apa? Kesempatan. Momentum yang singkat dan gak bisa diulang. Atau dalam bahasa Alkitab, waktunya Allah. Nah apakah Kronos dan Kairos ini terpisah? Enggak, saudara. Mereka semua terkait. Dalam Kronos ada Kairos. Dalam Kairos itu juga ada Kronos yang terus berjalan. Jadi dua-duanya gak bisa dipisahkan. Nah refleksi kita nih saat ini adalah begini saudara. Ini kan udah masuk Januari ya, mau sampai selesai 1 bulan nih. Dalam sepanjang tahun yang kita hidupi gitu ya saudara ya. Dalam setiap sepanjang Kronos yang kita hidupi sampai sekarang ini. Pertanyaannya adalah sudah berapa banyak Kairos yang kita tangkap dengan kehadiran penuh. Atau jangan-jangan cuma ya udah lewat gitu aja. Dalam Injil Markus, kita melihat bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, itu Simon dan Andreas begitu ya. Dan di ayat itu, ayat 14-15, Injil mencatat bagaimana Yesus memberitakannya dengan mengatakan saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah
kepada Injil. Mari perhatikan apa yang Tuhan sampaikan di sini saudara. Yang pertama adalah kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, ketika bicara soal kerajaan Allah, apa yang terpikir dalam benak saudara? Apakah dia sebuah kerajaan istana negara begitu saudara? Biasanya, ini menurut pengalaman saya ya, ketika saya tanya ke beberapa jemaat, apa yang Anda mengerti soal kerajaan Allah? Hampir semua mengatakan surga. Itu Pak, nanti kalau kita mati, percaya Tuhan, masuk kerajaan Allah tuh, surga. Betul enggak? Betul juga saudara. Tetapi kerajaan Allah yang Yesus sampaikan berulang-ulang bukan cuma soal tempat surga sana, tetapi juga soal tempat bagaimana kita hidup di dunia ini. Kerajaan Allah itu bukan soal bangunan fisik gitu saudara ya. Tapi bagaimana soal cara kita hidup, soal gaya kita hidup yang menerapkan, menghidupi nilai-nilai kebajikan atau virtu yang Yesus ajarkan. Nilai-nilai kerajaan Allah. Itu yang kita hidupi saudara. Simpelnya adalah kita hidup dalam pemerintahan Allah. Dengan apa? Ada nilai-nilai yang kita hayati. Karena itulah kalau seandainya ada yang berdoa persembahan, Tuhan biarlah persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu. Jangan mikirnya, oh persembahan kami buat beli semen, buat beli batu bata. Enggak saudara. Memperlebar kerajaan-Mu artinya apa? Sungguh-sungguh memperluas pelayanan gereja. Pelayanan gereja. Itu bunyi apa ya? Supaya, apakah saya khotbah terus selesai saudara? Enggak ya. Supaya apa? Supaya nilai itu sungguh-sungguh terwujud dalam virtu itu saudara. Kerajaan Allah. Karena itulah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini menarik saudara. Saat kita mendengar kata bertobatlah dan percayalah, dalam bahasa teks aslinya itu dipakai jenis kata yang present. Artinya apa? Ketika bertobat dan percaya itu bukan sekali bertobat selesai, enggak. Tapi bertobat dan percaya itu berarti terus menerus yang kita hidupi dalam kronos kita. Maksud saya ya bunyi ya? Bisakah dibantu untuk diselesaikan? Mobil. Oh mobil. Oke. Kok dari sini asal suaranya ya? Hah? Dari sini kan? Sorry jemaat ya, ada interupsi. Oke. Bertobatlah saudara. Dan percayalah, sekali lagi ya, ini dipakai kata present. Artinya apa? Terus menerus, bukan cuma sekali selesai. Maka simpelnya adalah terus meneruslah kita hidupi nilai kerajaan Allah dalam kronos yang kita jalani, itulah momentumnya. Itulah yang harusnya kita hidupi secara penuh dan hadir. Nah karena itulah saat kita melihat bagaimana Yesus ketika berjumpa dengan Simon dan Andreas dan dua murid lainnya. Ketika itu mereka sedang menjalani apa? Rutinitas hidup mereka sebagai nelayan. Yaitu apa? Menjala ikan. Dan mereka sedang hidup dalam kronologi itu, kronos itu. Dan tiba-tiba Tuhan datang membawa kairos bagi mereka berdua. Mau gak menjadi muridku? Kujadikan penjala manusia. Ini kesempatan saudara.
Ini momentum bagi Simon dan Andreas menjadi murid Yesus. Mereka nggak hanya sekedar menjadi nelayan, tapi mereka menjadi nelayan yang membawa nilai kerajaan Allah penjala manusia. Saudara perhatikan di sini ya. Kata kerajaan Allah itu lebih dulu pertama. Baru kemudian ada perintah bertobatlah dan percayalah. Ini artinya apa? Artinya saudara, keselamatan, rahmat, anugerah itu selalu datang dari Tuhan yang menghampiri kita. Setiap hari. Bukan karena kita yang menggapai Allah. Bukan saudara ya. Bukan karena kita banyak berlaku baik gitu. Seperti yang dibilangkan, pokoknya hidup tuh gak usah terlalu beragama deh. Udah baik aja. Saudara gak cukup baik itu. Kenapa? Karena baik itu akan selesai saat kita mati. Setelah itu ada kekekalan yang kita hadapi. Rahmat Allah itulah yang mampukan kita. Karena itulah rahmat selalu datang. Sekarang apa respon kita dengan kairos itu? Apakah kita mau udah gitu aja melewatkan atau kita menangkap seperti Simon dan Andreas. Mereka meninggalkan jalan mereka, cara hidup yang lama dan mereka mau untuk menghidupi kairos itu. Nah saudara mari perhatikan kehidupan kita ya. Selama ini apakah kita terjebak gak dalam kronologi kehidupan kita? Hati-hati dengan yang namanya rutinitas. Kadang-kadang kita kejebak sama rutinitas. Kita seperti hamster yang lari di roda yang udah muter terus saudara ya. Capek. Terjebak dalam pekerjaan kita, profesi kita, bahkan mungkin aktivitas kita di gereja. Dan kita sering kali menunggu kapan ini datang kairos itu. Padahal kairos itu sudah selalu ada dalam kronos kita yang tidak pernah kita perhatikan. Nah karena itulah kenapa ketika Simon dan Andreas menangkap kairos itu, mereka bukan hanya menjadi apa, tapi mereka menjadi apa yang bagaimana. Contoh, saudara. Saya masih ingat ketika saya dalam proses panggilan menjadi pendeta ya. Lalu ada seorang senior, dia bilang gini sama saya, mentor saya bilang gini, kamu itu mau jadi pendeta saja atau menjadi pendeta yang bagaimana? Gimana maksudnya? Kalau kamu ingin menjadi pendeta saja, kamu ditabis dengan gelar PDT, selesai hidupmu. Dan itu bukan panggilan jadi pendeta kata dia. Harusnya kamu menjadi pendeta yang bukan cuma apa, tapi bagaimana. Dan betul saudara, bukankah ini menjadi panggilan kita semua sebagai murid-murid Tuhan? Semua orang bisa nggak jadi dokter? Bisa kalau niat ya, kalau mau belajar, kalau mau sungguh-sungguh mengejar itu bisa. Tapi masalahnya menjadi dokter yang bagaimana? Dokter yang pilih-pilih pasien, mentang-mentang gue udah kuat duit banyak nih, sehingga cari aja pasien-pasien yang kaya gitu, yang BPJS gak usah dilayani gitu saudara. Atau menjadi dokter yang sungguh-sungguh semua saya layani karena saya dokter murid Tuhan. Saya dokter yang telah menangkap kairos itu. Apakah Anda mau menjadi karyawan kantor saja atau menjadi karyawan yang bagaimana? Yang bagaimana itu apa? Yang mau menghadirkan nilai kerajaan Allah apa tidak? Jadi bukan hanya berhenti pada apa yang saya tangkap, tapi bagaimana kita menghidupi kairos itu dalam kronos itu. Dan jemaat terkasih, menangkap kairos bukan berarti kita menjadi orang-orang yang impulsif ya. Kayak memang sih di Injil seolah-olah kok kayak Simon sama Andreas gak mikir-mikir ya. Dipanggil mau gak jadi murid Tuhan? Oh iya mau Tuhan, ninggal jalannya, ninggalin bapaknya di perahu. Kok gak mikir-mikir ya saudara? Memang seolah-olah begitu di sini. Tetapi di teks lain, di ayat lain kita juga menemukan ternyata ada orang-orang yang merespon panggilan Tuhan tidak cepat-cepat. Contohnya apa? Saulus
menjadi Paulus. Dia buta dulu tuh, baru dia mikir gitu ya. Contoh yang lain siapa misalkan beberapa begitu ya. Artinya adalah apapun prosesnya mau cepat atau mau panjang, ketika mereka mencerna momentum itu, ingat bagaimana mereka merespon dengan hati. Merespon dengan kesungguhan kehadiran bahwa aku mau menghidupi kairos dalam setiap kronos kehidupan kita. Saudara, ada satu prasa Latin dari puisi pujangga Roma bernama Horace ya. Next slide. Carpe diem. Mungkin ada di antara kita pernah tahu frasa ini. Ini frasa Latin yang ingin bilang bahwa petiklah hari. Atau setiap hari kamu hidupi dengan makna dan penghayatan. Jangan sampai kamu kehilangan satu hari itu dengan sia-sia. Ini senada dengan apa yang Musa refleksikan dalam Mazmur 90 yang mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, menghitung hari di sini bukan kayak hitung, oh ini berapa hari gitu ya. Bukan kayak lagunya Krisdayanti ya, menghitung hari gitu ya. Enggak. Menghitung hari di sini itu berarti menyadari nih bahwa setiap hari demi hari yang kita jalani itu bukan cuma kita sekedar larut dalam rutinitas kronos, tapi kita sungguh-sungguh nyadari ada kairos yang Allah berikan nih dalam setiap hari. Dan bagaimana kita menangkap kairos itu, hadir dan menghayati setiap rahmat Allah dalam kronologi kehidupan kita. Saudara, ada seorang yang bijak yang pernah merefleksikan tentang waktu. Dia bilang begini, kalau engkau mau belajar betapa pentingnya 1 tahun, belajarlah dari seorang anak yang tidak naik kelas. Berharga loh setahun itu bagi anak yang naik kelas. Kalau Anda ingin belajar betapa pentingnya 1 bulan, belajarlah dari seorang ibu yang melahirkan prematur. Betapa sebulan itu betapa berharganya. Jika kamu belajar betapa berharganya 1 minggu, belajarlah dari orang yang dirawat di rumah sakit selama seminggu yang tidak nyaman itu. Kalau engkau mau belajar betapa berharganya 1 jam, saudara, belajarlah dari sepasang kekasih yang sedang kencan di kafe dan di WA orang tuanya suruh pulang. Wah, sejam berharga banget ini saudara ya. Kalau engkau mau belajar betapa berharganya 1 menit, belajarlah dari seseorang yang ketinggalan pesawat. Saya pernah 2 kali saudara. Berharga sekali 1 menit itu. Kalau Anda mau belajar betapa pentingnya sepersekian detik, maka belajarlah dari pelari maraton yang mencapai finish. Semua itu berharga. Semua itu tidak ada yang sia-sia. Kalau kita menyadari bahwa setiap kronos kita itu ada kairos, ada rahmat Tuhan yang perlu kita hidupi bersama-sama. Dalam home fellowship kemarin saya bicara soal kesempatan hidup. Ini juga terkait sama tema minggu ini saudara ya. Ada berapa banyak kesempatan yang Tuhan kasih buat kita. Tapi kita sia-siakan saudara. Kesempatan untuk mengasihi ya. Kesempatan untuk mengampuni. Kesempatan untuk berdamai, kesempatan untuk perbaiki relasi kita dengan anak-anak kita, dengan saudara kita, saudara. Itu tuh kairos yang Tuhan kasih buat kita. Jangan sampai kita nyesel, aduh kenapa ya dulu waktu dia masih ada kita gak gini, saudara. Jangan sampai. Jangan sampai kita nyesel, aduh kenapa waktu saya sehat, kenapa gak aktif di gereja ya. Udah habis, jangan sampai. Karena itulah jangan sampai kita melewatkan setiap kairos yang masih Tuhan berikan buat kita dalam kronos ini.
Mari kita hidupi setiap kairos dalam kronos kita, agar apa? Kita semakin bijak dalam menjalani hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk setiap kronos yang masih kami jalani. Terima kasih untuk kairos yang Engkau berikan buat kami. Maka biarlah kami boleh menjalani kronos kami dengan menghidupi dan menangkap kairos rahmat Tuhan itu melalui setiap kesempatan-kesempatan yang baik. Sama seperti murid-murid-Mu Tuhan yang menangkap momentum itu untuk mengikuti Tuhan dan menghadirkan nilai kerajaan Allah itu. Tuhan tolong kami agar dalam setiap waktu yang masih kami jalani ini, kami tidak menyia-nyiakannya. Hingga pada akhirnya, saat kronos kami habis di bumi ini, kami boleh kembali kepada Tuhan dengan kelegaan hati. Sebab kairos itulah telah kami hidupi.